Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melimpah curahkan kenikmatannya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa menjalankan ibadah ya, wabil khusus di bulan yang agung ini, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan mengampuni setiap dosa-dosa kita semuanya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang beliau bawa sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama mencoba untuk mengambil hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Mungkin kita pernah mendengar tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, di mana Nabi Yunus ini ya, dalam kisahnya adalah dilemparkan ke lautan. Mungkin kita merenungkan ataupun bertanya ya, dalam kisah ini kita tidak hanya sekedar melihat ataupun mendengar tentang kisahnya, tapi bagaimana kita bisa mengambil sebuah pelajaran, sebuah hikmah di balik kejadian ini, kisah ini. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengkisahkan sebuah kisah di dalam Al-Qur'an, pasti ada sesuatu pesan yang mendalam yang ingin Allah sampaikan kepada kita semuanya, agar kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga yang nantinya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus ini adalah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala ya, ke sebuah daerah yang namanya daerah itu adalah Mosul, di negara Irak. Di mana di daerah Mosul ini ada sebuah kampung yang bernama Ninawa. Nah, kampung ini di mana para penduduknya ini berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengindahkan nasihat, ajakan Nabi Yunus alaihissalam yang senantiasa dia berdakwah kepada umatnya, mengajak untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selama berdakwah kepada kampung Ninawa ini, banyak
kaumnya yang tidak mendengarkan, menerima nasihat atau dakwah daripada Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga membuat Nabi Yunus ini merasa kesal, merasa marah. Dan akhirnya beliau meninggalkan kampung tersebut. Nah, hadirin yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang kadang-kadang kita anggap sepele, ada hal yang kadang-kadang kita tidak kita sadari bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat ini bisa menjadikan sebuah dampak akibat yang boleh jadi menjadi sesuatu yang sangat besar. Dan boleh jadi inilah yang akan membuat kita mengalami yang namanya sebuah penderitaan, ya, sebuah kesulitan di dalam hidup kita ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkaitan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam ini di dalam surat Al-Anbiya, ya, surat ke-21 ayat 86. Mari kita sama-sama untuk senantiasa merenungkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru 'alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan ingatlah kisah Zunnun, kisahnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini kita bisa mengambil sebuah pesan yang sangat luar biasa, yang mendalam, yang harus dijadikan sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Allah mengingatkan kepada kita semua melalui kisah ini, melalui ayat ini, bahwa yang menjadikan sebuah sebab Nabi Yunus alaihissalam ini dilemparkan ke lautan, salah satunya adalah karena Nabi Yunus ini tidak sabar di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Karena ketidaksabarannya, ya, akhirnya ia lari. Yang pertama adalah lari dari kenyataan hidupnya, ya. Lari dari di mana kaumnya tidak menerima ajakan dakwahnya, ya. Yang kedua, timbul yang namanya rasa marah, rasa kesal, karena sekian lama dia berdakwah tidak ada umatnya, kaumnya yang juga mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya ia pergi meninggalkan daerah itu, ya, pergi dan kemudian dia ingin berpindah ke daerah yang lain, ya. Dia harus melewati sebuah lautan, dia masuk ke dalam sebuah kapal, ya. Dan qadarullah, di dalam kapal ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan yang namanya badai, yang mengharuskan sebagian, ya, barang awak daripada kapal ini harus dibuang ke lautan agar kapal ini bisa melewati badai tadi, ya. Barang-barang yang berat dan sebagainya semuanya sudah dibuang ke lautan. Namun awak
namun kapal ini masih tetap goyah, ya. Yang akhirnya nahkodanya memerintahkan ada salah satu awak kapal yang harus dilempar ke lautan. Maka pada saat itulah diundilah. Qadarullah, takdirnya, ya, ketika diundi yang keluar adalah Nabi Yunus. Ya. Kaget semuanya. Karena ketika diundi, ya, ternyata yang harus dibuang, dilempar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Maka akhirnya dikocok ulang. Ya, dikocok ulang. Ya, akhirnya yang keluar sama Nabi Yunus lagi. Ya. Sampai 3 kali undian yang keluar ternyata Nabi Yunus alaihissalam. Ini adalah bukan sebuah kebetulan. Karena tidak ada yang namanya sebuah kebetulan. Tapi ini adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadikan Nabi Yunus ini harus dibuang ke lautan, dan Nabi Yunus mengalami yang namanya sebuah kegelapan. 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang harus senantiasa kita perhatikan di sini, bahwa ternyata ketika kondisi kita ini marah, ketika kondisi ini lari dari kenyataan, kesal di dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita ini juga bisa menyebabkan kita mengalami yang namanya sebuah kesulitan dalam hidup kita. Kita bisa mengalami yang namanya sebuah penderitaan. Ya, dalam ayat tadi disebutkan, tatkala Yunus pergi dalam kondisi marah. Ini yang menjadi catatannya, ya. Saat Yunus alaihissalam pergi dalam kondisi marah, ya, kepada kaumnya, kemudian ia menyangka, ya, ia tidak menyangka bahwa dampak daripada rasa marah ini, ya, akan membuat dirinya ini mengalami sebuah kesulitan. Dari kesulitan ini dia mengalami kegelapan, 3 kegelapan. Nah, maka dari kisah ini, ya, kita bisa mengambil sebuah hikmah yang sangat luar biasa, ya, bahwa ternyata musibah yang hadir ke dalam diri kita, kesulitan, penderitaan yang hadir selama ini ke dalam kehidupan kita, itu salah satu sebabnya adalah karena diri kita sendiri yang mengundangnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 42 ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ma asaba min musibah, tidaklah menimpa sebuah musibah, apapun musibah, sakit, kesulitan, penderitaan, ya, kemudian kecelakaan, apapun, fabima kasabat aidikum, semua diundang oleh diri kita, oleh perilaku, oleh perbuatan, oleh dosa yang pernah kita lakukan. Nah, hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyadari bahwa ketika kita mengalami sebuah penderitaan, sebuah kesulitan ini, kita harus sadar terhadap diri kita. Kita harus menyadari bahwa ini adalah dampak daripada perbuatan yang pernah kita lakukan. Ya. Entah kapan kita berbuat salah, boleh jadi dampaknya hari ini. Kita melakukan kesalahan 1 tahun, 2 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, bisa terjadi dampaknya terjadi hari ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ketika kita mengalami sebuah kesulitan, penderitaan, kesakitan, ataupun musibah apapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan sebuah solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, di dalam ayat ini ada solusi yang senantiasa harus kita ambil, di mana Nabi Yunus ketika menyadari kesalahannya, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dia segera kembali kesadarannya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan membacakan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Nabi Yunus ketika Nabi Yunus alaihissalam mengalami sebuah kesulitan, kegelapan ataupun penderitaan dalam hidupnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Coba kita perhatikan kalimat zikir ini. Yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah la ilaha illa anta. Gitu ya. Artinya yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta, ya. Sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang kita minta, ya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat penting. Jadi ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita lakukan adalah bersihkan hati kita, bersihkan ketauhidan kita, ya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illa anta. Bahwa semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi Nabi Yunus alaihissalam lari dari dakwah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan dia sadar dan dia kembali meluruskan kembali keyakinannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi Yunus senantiasa tetap sabar di dalam menerima ujian tadi, ya. Selama di dalam perut ikan mengalami 3 kegelapannya, Nabi Yunus tetap dia bersabar menerima, ya, tidak mengeluh dan sebagainya, tetapi dia setelah itu sibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah membersihkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kedua, perbanyak tasbih. Memohon tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, begitu luar biasanya zikir dan tasbih ini, ya. Karena siapapun yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah akan menanamkan kepada jiwanya ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, siapapun yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatma'innul qulub, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan mutmainah, ketenangan batin ke dalam dirinya. Inilah yang membuat ketika kita mendapatkan ujian apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hati kita tenang, maka akan dengan mudah kita menjalaninya. Beda kalau misalnya kita dihadapkan dengan ujian masalah kehidupan ini, tapi hatinya tidak tenang, ya. Sedikit
masalah apapun yang hadir akan membuat hati ini senantiasa gelisah. Nah, agar tidak gelisah, maka perbanyaklah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang selanjutnya adalah kita menyadari tentang kesalahan diri kita. Ya. Inni kuntum minadh dhalimin. Ini sebagai bentuk kita menyadari bahwa kita ini telah melakukan sebuah kesalahan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba cek kembali ya. Ketika kita mendapatkan sebuah musibah, ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan, penderitaan, kita harus banyak introspeksi diri. Kita harus banyak muhasabah diri ya. Duduk dalam kesendirian, kemudian tafakur terhadap dosa-dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Usahakan dalam kehidupan kita ini, coba kita usahakan bikin yang namanya daftar dosa. Nah, sudah pernahkah kita dalam kehidupan kita ini membuat sebuah daftar dosa? Ya, sejak balik sampai saat ini, berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan? Dan pernahkah kita menuangkan dalam sebuah tulisan, kita akui, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kita bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini menjadi sebuah PR bagi kita semua. Ya, karena berbeda ketika kita membuat sebuah daftar dosa, kemudian kita tobat satu persatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dampaknya akan berbeda terhadap perubahan diri kita. Kadang selama ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak menghadirkan kesalahan tadi, kesalahan yang pernah kita perbuat. Atau kadang-kadang kita mengkumkan, ya, mengkumkan semuanya, ya, bertobat kepada, mohon ampunan atas segala dosanya. Itu secara umum, general. Tapi akan sangat berbeda dampaknya kalau kita satu persatu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di sini berkaitan dengan dosa ini, ya, ada dua. Ada dosa yang berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini memang bisa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tetapi juga ada dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, entah dengan teman, dengan saudara, ya, rekan kerja, yang kadang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Entah dari lisan kita terucap kesalahan, entah dari sikap perbuatan kita yang menyinggung dan sebagainya. Nah, ini yang harus senantiasa kita renungan. Apa nih dosa-dosa apa saja? Atau misalnya kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, ini juga bisa menjadi sebuah sumbatan terhadap diri kita. Ini juga bisa membuat sebuah masalah hadir ke dalam diri kita. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam proses taubat ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terus deteksi setiap kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita ikhlaskan semuanya, ya. Ikhlaskan dalam hati kita, hilangkan setiap ganjalan dalam hati dalam diri kita. Apa saja ganjalan termasuk dalam kisah ini, dalam kisah Nabi Yunus ini adalah bagaimana kita berusaha mengikhlaskan, ya, rasa marah, rasa kesal, hilangkan dalam diri kita. Maka ketika rasa marah, rasa kesal ini hilang, maka mudah-mudahan inilah solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 hal yang harus kita perhatikan dalam hal ini, solusi yang ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendapatkan sebuah penderitaan, kesulitan, ataupun musibah apapun. Yang pertama adalah kita harus sabar di dalam menerimanya. Yang kedua, terus kita bersihkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, perbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perbanyak taubat, istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan, ya. Yang kelima, ikhlas dan pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula kepada kita semuanya, ya. Di dalam surat Al-Qalam, surat ke-68 ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil khuti innada wa huwa maqdum." Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, terhadap takdir yang Allah takdirkan kepada kita semuanya. Dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Artinya, tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan meningkatkan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap doa, di dalam setiap kesulitan apapun yang kita hadapi. Laula an tadarrakahu nikmatum mirabbi lanubida bil ara'i wa huwa madmum. Sekiranya Nabi Yunus ini tidak bersabar, ya, dan tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, pasti dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Jadi kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ia akan diberikan ujian yang lebih buruk lagi. Niscaya dia akan tempat tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Artinya kalau Nabi Yunus ini tidak menyadari kesalahan, tidak bertobat, tidak membersihkan ketauhidan, tidak bersabar, tidak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh dia akan tinggal sampai kebangkitan di dalam perut ikan. Artinya apa? Boleh jadi kita akan mengalami kegelapan dalam hidup kalau kita tidak segera. Makanya Allah mengajak kepada kita, wasari'u ila magfirah. Maka bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, kepada amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan dengan kisah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat diri kita, ya. Mudah-mudahan dengan kisah ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya tatkala kita dihadapkan dengan sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah musibah, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Termasuk mungkin saat ini kita sedang diuji dengan wabah corona ini, ya. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, mari kita untuk senantiasa menjadikan ujian ini sebagai sarana bagi kita semuanya untuk menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersabar di dalam menghadapi setiap ujian, ya. Kemudian jadikan ujian ini sebagai sarana untuk terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan segala bentuk keimanan, ya, ketauhidan kita hanya Allah Subhanahu wa taala, Allahu Ahad. Kemudian yang ketiga, terus kita jadikan, ya, ujian musibah ini sebagai sarana untuk terus meningkatkan zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyak kita mohon ampunan, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap dosa. Dan kita mah tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Manusia itu tidak luput, tidak lepas daripada yang namanya kesalahan, ya. Kemudian kita ikhlas dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah menjadi solusi. Mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap doa kita semuanya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat kelanjutan dari kisah Yunus ini.
fastajabna lahu wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, ya. Maka kami kabulkan doanya, ya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dari penderitaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya. Artinya selama kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadin. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mencampurkan keimanannya dengan berbagai perbuatan zalim, perbuatan dosa, kesyirikan, ya. Ulaika lahumul amnu. Merekalah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan keamanan, rasa aman, ketenangan, ya. Wa ulaika humul muhtadin, dan merekalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari segala fitnah, dari segala ujian, ya, dari segala kesalahan, keburukan, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni setiap dosa dan kesalahan diri kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik dari setiap kesulitan, dari setiap penderitaan, dari setiap kesakitan, dari setiap musibah apapun yang hadir dalam kehidupan kita ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.